Halo deh, kembali lagi bersama saya Mas Bonong dan ditemani Mas Maman dari Blind Project dan Maman Black. Dan kebetulan kali ini kita sedang kolaborasi, ingin membahas sesuatu yang sedang, sebenarnya kemarin trending sih, tapi ini sepertinya masih bisa dibahas. Masih bisa dibahas. Oke, sebelum video ini berlanjut, jangan lupa tekan like, comment, share, sama subscribe. Dan jangan lupa subscribe channelnya Mas Maman Black dan juga channel saya. Dengan subscribe kalian sudah membantu kita untuk mengembangkan channel kita menjadi lebih baik. So here we go. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang main hakim sendiri. Ini konten yang kita bahas ini memang sensitif kalau misal kita artikan ya. Kenapa bisa sensitif? Karena ini mungkin bisa menyinggung banyak pihak. Nah, supaya lebih supaya lebih komprehensif, lebih bisa dipahami. Mungkin nah kebetulan ini Mas Maman dulu pernah bekerja di satuan pengaman Mas ya. Di satuan keamanan Mas ya. Sebenarnya satuan pengamanan ya. Tapi saya mengartikannya satuan kenyamanan. Kenyamanan untuk kita bersama. Kenyamanan untuk klien terutama. Oke. Mas, ketika Mas Maman ini bekerja di suatu perusahaan di bagian keamanan itu, Mas Maman mengartikan main hakim sendiri itu seperti apa, Mas? Main hakim sendiri itu ya kardiman lah kalau orang sini bilang. Maksudnya itu ya itu tadi karpet dewe ya, maunya sendiri lah. Jadi ada permasalahan itu tidak diselesaikan dengan kepala dingin. Misalkan main tonjok atau apa gitu. Sebenarnya kan semuanya itu bisa istilahnya kayak dirundingkan gitu loh, di kekeluargaan gitu. Jadi nggak harus langsung main hakim sendiri atau baku hantam atau pakai kekerasan. Itu sebenarnya bukan zamannya sebenarnya. Apalagi sekarang ini zaman sosmed, bahaya. Ada yang rekam kemudian di-viralkan ya juga nanti ya panjang urusannya. Pokoknya zaman sekarang ini media itu gampang istilahnya. Orang bukan orang. Jadi semua orang itu punya media sekarang, Pak. Jadi pokoknya ada smartphone, kamera, direkam gitu, di-upload, kadang viral ya susah sendiri nanti gitu. Dan jatuhnya nanti bisa jadi fitnah, Pak ya? Bisa kadang. Pokoknya tergantung ini sih kita orangnya gitu. Jadi main hakim sendiri itu lebih cenderung kayak kita itu berbuat semaunya sendiri. Betul. Tanpa berpikir panjang dampaknya, dan asal main tonjok lah gitu kan ya. Siap. Nah mungkin definisi itu kira-kira bisa nggak sih Mas kayak diterapkan diterapkan di beberapa kejadian. Contohnya kayak gini nih. Misal ada maling, sewu ya, misalkan ada maling masuk ke sebuah rumah gitu. Malingnya ketangkep gitu kan. Positif sudah membawa gitu misal. Positif membawa dan positif tidak membawa gitu wis Mas ya. Oke, positif anggap aja malingnya itu positif membawa nih, bawa barang dari rumah yang dia curi gitu. Terus warga-warga mergoki, warga dengan kesal, otomatis warga kesal kan. Nah kalau misalkan warga itu ngantemi, nonjoki maling itu, apakah itu bentuk main hakim sendiri juga menurut pandangannya sampean Mas? Sebenarnya ya termasuk itu, termasuk main hakim sendiri karena harusnya kan diamankan, diserahkan ke pihak keamanan, termasuk satpam ataupun yang di atasnya itu kepolisian. Soalnya satpam ini kan juga termasuk polisi Pak, tapi di lingkungan terbatas. Mungkin teman-teman kurang tahu. Jadi sebenarnya satpam itu juga polisi, tapi di lingkungan terbatas. Artinya di lingkungan kerja gitu. Memang definisinya seperti itu. Definisinya. Jadi, satpam itu adalah polisi terbatas. Kalau banyak yang bilang itu polisi anakan gitulah bahasa kasarnya. Oke. Itu untuk satpam yang maksudnya yang punya ini loh, diklat loh Pak. Yang punya
istilahnya ijazah Gajah Pratama atau Gajah Madya gitu kan ada tingkatannya. Ada tingkatannya. Jadi nggak asal pakai baju satpam atau security gitu dibilang satpam, sebenarnya itu yang enggak. Kalau saya menilai itu lebih ke apa ya, paker istilahnya. Kalau yang nggak pakai ijazah itu bukan satpam menurut saya. Tapi oke. Kita kembali ke itu Mas, apa namanya, main hakim sendiri maling yang kepergok gitu Mas ya. Iya, siap. Nah, kalau misalkan hal itu terjadi gitu Mas ya, hal itu terjadi kayak ada maling ketangkap sama warga terus digebukin gitu kan ya. Iya. Contoh kasusnya kan sudah banyak nih. Banyak dihakimi lah. Nah, dalam pandangannya Sampean sesuai dengan SOP yang dulu pernah Sampean terapkan di tempat kerja Sampean itu, apakah itu perbuatan yang benar atau salah Mas sebenarnya? Ya salah menurut saya. Karena ya itu tadi, karena kembali lagi ke dasarnya, negara kita adalah negara hukum. Jadi apa-apa harus ya sesuai lah. Dan main hakim sendiri. Dan semua orang mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. UUD 45 pasal 2 lali. Nah, itu secara teorinya ya. Iya, prakteknya ya tahu sendiri lah. Soalnya hukum di negara ini Makanda. Tahu sendiri kan. Kalau yang tumpulnya kemana, yang tajamnya kemana. Ya, wis. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ya, gitu ya. Maling PT dihukum 5 tahun, koruptor potong masa tahanan. Itu masalahnya di situ. Seandainya semua itu sesuai dengan aturan ya mungkin ya warga nggak akan main hakim, Mbak. Gitu. Mungkin itu apa ya, kesalahan yang teramat dalam nemen lah istilahnya. Saking jengkelnya. Istilahnya apa ya, kurang percaya kepada payung hukum mungkin seperti itu. Kita kembali lagi ke beberapa kasus yang kemarin cukup viral. Ya nggak cukup sih, viral banget sih Mas. Nah, yang pertama itu ada kejadian teknisi listrik. Jadi dia tuh yang biasanya membetulkan amplifier sound. Kebetulan dia sedang betulkan amplifiernya di musola gitu loh. Nah, pas keluar dari situ dia bawa amplifiernya sendiri, terus sama orang-orang diterai maling, dihakimi, akhirnya meninggal dunia. Itu kejadian pertama yang kemarin viral. Terus yang kedua itu ada seorang pengendara mobil, kakek-kakek bawa mobil itu diteriaki maling sama orang-orang, dihakimi sampai kakeknya itu meninggal dunia. Terus ada lagi kejadiannya itu sama kakek-kakek ngendarai mobil, karena mobilnya itu dalam beritanya Mas, mobilnya itu remnya blong, akhirnya nabrak parkiran, dan yang punya sepeda motor yang diparkir di situ karena di daerah kafe anak-anak muda yang parkir di situ marah semua, dan akhirnya dihakimi. Kakeknya sih nggak apa-apa, cuman mobilnya itu hancur gitu. Nah, sekarang kita mulai berpendapat nih ya. Nah, itu bisa nggak sih kayak dikatakan main hakim sendiri? Ya jelas Pak yo. Makanya itu tadi apa ya, istilahnya kan kalau kita jeleknya itu di situ, khawatirnya itu orang itu bukan seperti yang kita tuduhkan gitu loh. Kan tidak terbukti kan. Kalaupun terbukti ya tetap sebenarnya harus proses hukum. Mungkin tadi kembali lagi Pak, masyarakat itu sudah jengah, mungkin sudah apa ya, tidak percaya gitu loh. Makanya mohon maaf ini untuk bapak-bapak penegak hukum, mungkin yang berhubungan dengan hukum, ayolah gitu loh, jangan pilih-pilih gitu, diperbaiki gitu loh, biar masyarakat ini percaya gitu, biar nggak main hakim sendiri gitu. Kan pasti ada sebabnya orang main hakim sendiri itu nggak mungkin. Itu mungkin ya karena sering kejadian atau apa kehilangan, sehingga pas mungkin apesnya dia gitu, gitu. Lagi judek wisan ngono ya. Iya, apalagi ternyata dia bukan pelaku istilahnya apa ya, ketepaan dikambing hitamkan lah istilahnya kan. Ada orang teriak maling gitu langsung digebukin ya, kembali lagi apesnya gitu. Makanya mungkin saya mohon kepada para itu tadi, orang-orang yang
istilahnya berkepentingan apa ya, bukan berkepentingan, yang berkecimpung di dunia itulah ya. Ayolah dibangun lagi lebih baik gitu loh, Integritasnya. Pak Bu atau siapapun itu ya. Terus ada lagi Mas, kita berandai-andai dulu deh ya. Kita berandai-andai dulu aja deh. Kalau saya berada di posisi, anggap aja di lingkungan perumahan ini wes, terus ada maling yang ketangkep gitu kan ya. Nah pasti ada beberapa orang atau beberapa oknum yang sekiranya itu dia nggak bisa ngontrol emosinya sampai dia tuh wis kon niku kudu tak antemi ae. Provokasi ya. Nah, artinya kan provokasi. Dari satu orang provokator tadi itu kan bisa merembet kayak orang lain untuk mengikuti apa yang dia lakukan gitu kan. Emosi juga gitu ya. Sebenarnya ya kalau dalam pandangan saya sih manusiawi sebenarnya sih Pak. Karena tidak setiap orang itu mempunyai kemampuan untuk menahan emosinya dalam suatu masalah, terutama kayak kasus pencurian atau kasus apalah gitu kan ya. Dan kebetulan pelakunya tertangkap gitu. Tetapi kalau pandangan saya sendiri sih ya memang tidak sepatutnya atau tidak seyogyanya main hakim sendiri itu dilakukan sebelum adanya bukti yang kuat atau ada putusan dari pengadilan kan seperti itu. Cuman mungkin ya kalaupun saya nanti yang amit-amit kalau misalkan rumah saya kemalingan dan malingnya itu ketangkep ya ketangkep di tempat, ketangkep dewe ya gelem gak gelem ya tak antemi rek jenenge wong emosi ya. Setelah itu diserahkan. Kalau ada gunane ngene. Iya. Benjutono dhisik marung kena polisi. Nah gitu. Akhirnya kan rata-rata memang seperti itu pemikiran orang-orang. Karena tadi itu wis kembali. Mungkin karena kepercayaan kepada oknum-oknum itulah pokoknya lah, tahu sendiri ya. Penegak hukum lah ya gitu. Ya gimana lagi, manusiawi. Kalau misalkan orang sudah emosi, kalau kita sudah tidak bisa menahan emosi pasti meledak juga gitu. Yang penting jangan sampai itu sebenarnya menghilangkan nyawa itu mungkin ya takutnya tidak terbukti gitu. Kan kita juga susah sendiri nanti kalau kena kayak seperti itu. Justru malah kita nanti jadi tersangka atau terdakwa gitu ya. Nah ini kemarin ada berita viral juga Pak, dan bahasa yang dipilih itu juga main hakim sendiri. Itu kasusnya adalah orang di Lombok, dia dibegal dan dia ditetapkan jadi tersangka. Nah ketika press conference, nah ya di press conference itu saya ngomongnya ini gak enak lah, katanya ngomong anggota ngono lho Pak. Lain lagi pasti tak sensor lagi. Oknum malah ya. Ada oknum yang memiliki wewenang di situ untuk menyampaikan itulah menyampaikan itu memberikan memberikan tips gitu ya. Kalau nanti kita ingin ke suatu tempat dan terpaksa malam hari gitu, jangan sendirian. Dan kalau misalkan nanti ketemu sama begal, jangan melawan dan jangan main hakim sendiri. Mas, kita bahas itu Mas. Sesuai atau tidak dengan konteks main hakim sendiri yang sudah kita bahas. Ya apa ya? Aneh sebenarnya menurut saya, enggak kurang tepat sih pemilihan katanya Pak ya. Bisa dikatakan tidak tepat mungkin. Tidak tepat. Bukan kurang lagi, tidak tepat. Ya. Soalnya itu membela diri, itu bukan main hakim. Nah, gitu. Kemarin ketika saya menonton video dari, karena kebetulan orangnya sudah dibebaskan ini Mas, sudah dibebaskan. Sudah kasusnya mungkin karena viral itu tadi mungkin. Seandainya nggak viral ya nggak tahu. Perlu viral dulu. Iya. Itulah hebatnya kita ya. Iya. Kalau viral sosmed. Semua itu bisa dibikin viral by the way. Video gua ya iso viral loh. Iya, betul. Oke, kembali lagi ke situ Mas ya. Nah, kalau di pandangan saya sih sebenarnya memang tidak tepat sih Mas. Karena kalaupun misalkan oknum yang memiliki wewenang tersebut berada di posisinya kena begal gitu ya. Si korban. Awalnya kan korban. Awalnya korban kan ya, dan dijadikan tersangka. Kalaupun nanti si oknum itu berada di posisinya si korban dan kebetulan juga
membawa senjata api misalnya gitu kan ya. Apa nggak didorkan? Nah, apakah itu main hakim sendiri atau membela diri? Nah, sebenarnya kayak kita memilih bahasa atau kita memilih kata salah itu interpretasinya pasti salah semua. Kalau di video itu ketika mendengar jangan main hakim sendiri, wah salah nih ngomongnya, sudah fix salah gitu. Kita itu karena di kondisi tersebut bukan main hakim sendiri lebih tepatnya ya, membela diri dan mempertahankan diri, dan juga dipertegas oleh si korban bahwa saya lebih baik saya melawan daripada saya mati gitu. Nah ya, atau mungkin kalau yang korbannya tadi itu muslim Mbak, mungkin ya itu kan memang ada hadisnya itu cuman saya lupa. Pokok intinya itu dulu Rasulullah pun itu pernah ada sahabat yang bertanya, kemudian beliaunya menjawab jangan dikasih. Kemudian kalau dipaksa, maksud intinya apa ya dipaksa ya? Kita melawan lah gitu ya. Bukan yang begal itu maksa. Iya, yang mau ngambil ini maksa ya tetap harus kita pertahankan itu karena memang harta kita gitu. Dan harga diri juga termasuk ya. Dan kemudian sahabat ini bertanya lagi, seandainya saya melawan terus begalnya meninggal, bagaimana Rasulullah gitu. Ini sudah saya terjemahkan Indonesia ya. Soalnya saya sendiri bukan kiai, jadi agak lupa. Hadis riwayatnya akan saya tuliskan di sini. Ya, intinya gitu. Jadi seandainya begal itu sampai meninggal, bagaimana Rasulullah? Jadi tetap apa ya? Tetap kita nggak salah gitu loh. Kemudian kalau seandainya kita yang mati, gimana Rasulullah? Ya auto syahid itu. Nanti mungkin bisa dicarikan Pak hadisnya. Kemarin soalnya viral kemarin hadisnya itu. Oh, sempat ya? Sempat viral dibahas soalnya. Saya nggak tahu itu. Lali kok. Pokok intinya gitu, memang kalau kita itu wajib mempertahankan kalau memang itu hak kita. Apapun itu loh, bukan hanya harta. Intinya di situ. Jadi kan nggak tepat Pak kalau kita membela hak kita terus dibilang main hakim sendiri, apalagi posisi kepepet misalkan 4 lawan 2 gitu loh. Iya. Itu sebenarnya juga kalau menurut himbauan kan suruh bawa teman. Itu kan sudah bawa teman sebenarnya. Cuman kalah banyak mungkin. Jadi katanya kan si begal ini ada 4 orang. Yang 2 sampai meninggal, yang 2 lagi sempat kabur. Sama persis kayak kejadiannya kalau nggak salah di Jakarta waktu itu Pak. Pokoknya sekitaran Jabodetabek lah. Ini ada satu santri yang kebetulan pulang dari mana gitu kan. Nah itu dibuntuti sama begal, kebetulan 2 orang. Nah santri ini melawan dan berhasil mengambil senjata tajamnya begal. Salah satu begalnya itu meninggal dunia, salah satunya kritis. Setelah itu dia ditetapkan sebagai tersangka. Nah, karena viral sampai lagi-lagi viral. Nah kebetulan Menko Polhukam negeri Wakanda. Kamu nggak sih? Nah kebetulan Menko Polhukam ini saya rasa pemirsa ini tahu yang dimaksud. Iya, mendengar berita ini dan sampainya itu di akhirnya disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Nah, kalau ngomong jeneng sorry muncrat rek. Ya disampaikan ke atasan lah. Sampai muncrat. Aduh, saya nyeruput saya. Nah, itu akhirnya yang melawan begal itu dibebaskan dan akhirnya diberi penghargaan. Mungkin kalau misalkan kita bisa memberikan masukan kepada pejabat negeri dan juga para legislator yang membuat peraturan, mungkin nanti bisa dipertimbangkan lah gitu loh untuk kita atau para warga yang sedang melakukan perjalanan gitu misalnya, terus kita dicegat begal, mungkin bisa dibuat peraturan kayak siapapun yang sedang mempertahankan diri dari begal tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka, sebab apalagi kuat buktinya Pak. Apalagi kuat buktinya kayak gitu. Sebenarnya ada lagi Pak yang hukumnya itu mirip sih, cuman kasusnya bukan pembegalan, di Rusia sih sebenarnya. Nah di Rusia itu kalau misalkan ada seorang perempuan yang mau diperkosa gitu, nah si perempuan ini boleh untuk membunuh pemerkosanya, sebab dalam konteks dia sedang mempertahankan
Kediri. Nah, itu kan gitu. Itu kan di sana. Negara sana, bukan di sini. Bukan di sini gitu loh. Ya siapa tahu dari kejadian viral di sini bisa menyontoh yang di sana. Nah, gitu. Ya semoga setelah lihat ini Pak ya ada perubahan. Iya, semoga saja. Itu pun kalau viral. Soalnya kita kan bukan podcast besar kayak teman-teman itu. Kita bukan Deddy Kobuser lur. Gitu. Iya nggak apa-apa. Ya Om, kita bukan sampean Om. Gitu. Jadi, kita bukan Om itu pokoknya. Jadi nggak gampang ditanggapi. Iya. Kalau mungkin Om itu yang bilang gini, wah, cepat viral. Itulah hebatnya kita. The power of viral and social media. Aduh. Kemana ini dibahas ya? Ya, itu mang Pak. Kalau bisa diperbaiki lah gitu pokoknya. Intinya kita masyarakat semua mintanya gitu. Jangan hanya kalau ada ininya gitu. Yes. Bukannya apa ya, bukannya kita menjelek-jelekkan, memang kebanyakan gitu. Yang di masyarakat yang beredar itu asumsinya seperti itu. Seperti apa bahasa kasarnya itu hukum itu hanya milik orang kaya. Bagi yang berduit. Gitu Pak. Menurut saya sih gitu. Tahu mana bisa nih? Ya terserah Pak. Soalnya aku nggak mau bisa nih dia ngomong. Ya mungkin podcastan kita ini sampai di sini dulu, dan semoga kontennya ini bisa sampai atau bisa didengar oleh para wakil rakyat dan para legislator, supaya nanti bisa diberikan atau dibuatkan undang-undang yang melindungi kita dalam keadaan terancam apabila nanti dibegal gitu nggih. Mungkin para yang amit-amit bisa dibegal sih. Teman-teman yang melihat mungkin bisa menambahi Pak di kolom komentar. Oke, mungkin subscribers atau viewers siapapun kalian yang menonton video ini bisa menambahkan masukan atau komentar ataupun kritik kepada kita atau kepada pemerintah melalui kolom komentar. It's free to comment. Bebas untuk komentar asalkan tidak menyangkut sara. Sekian dulu video dari kita. Jangan lupa subscribe channelnya Mas Bono dan jangan lupa subscribe channelnya Maman Black dan Blind Project. Dengan subscribe kalian sedang membantu kita untuk berkembang. Oke, this is Mas Bonong and also Mas Maman Black. We are out. We're gonna see you on the next video guys. Bye bye. See you.